ketika titik-titik putih itu semakin ke arah saya, semakin dekat, ternyata itu bukan kain. Itu adalah bayangan pocong yang memang bentuknya sangat menyeramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2020 kemarin, saya ini didatangi oleh kawan yang memang beliau ini menawarkan satu pekerjaan berupa menjadi satpam komplek ya, atau residen. Nah, kenapa dia menawarkan ke saya? Karena memang alhamdulillah kami ini mempunyai hubungan yang baik sebagai kawan dan sudah lama mengenal. Dan kenapa juga dia ini menawarkan ke saya? Karena memang dia akan mendapatkan tawaran pekerjaan lain, sehingga dia ini kira-kira mencoba menawarkan ke saya apakah mau atau tidak. Memang kebetulan pada saat itu saya memang masih menganggur. Ya, memang menganggur ini tidak 100%. Kadang-kadang juga saya ini masih menjadi ojek online di saat-saat memang senggang. Nah, singkatnya saya pun menerima pekerjaan itu, dan akhirnya beliau pun juga mendapatkan pekerjaan yang baru dengan jarak dari saya ini ya lumayan jauh ukurannya. Nah, kemudian bahwa ketika saya sudah menerima pekerjaan itu, ini sedikit gambaran. Komplek ini memang masih boleh dikatakan komplek baru, hanya baru diisi beberapa rumah. Juga dihuni belum banyak orang ya, hanya di bagian-bagian tertentu yang memang sudah ada orangnya. Dan juga masih banyak lahan yang bentuknya masih kaplingan, namun sepertinya ini sudah laku terjual. Nah, singkatnya bahwa pos jaga saya memang berada di depan, dan komplek ini dari jalan utama atau jalan besar ini masuk sekitar 200 meter. Nah, ketika masuk, nah di sebelah kanan saya ini tempat tinggal saya atau saya berjaga ya di komplek yang baru itu. Nah, kemudian yang saya agak canggung, di jalan komplek ini memang sama sekali tidak ada perumahan. Karena apa? Di seberang tempat saya berjaga, yang saya lihat ini hanyalah ada kebun atau tanaman-tanaman yang ukurannya masih lumayan. Dan di sampingnya itu juga ada ada lapangan bola yang memang kalau setiap sore itu banyak sekali orang yang berolahraga. Jadi intinya di depan pos jaga saya ini, di seberangnya ya, itu betul-betul satu kebun yang masih sangat luas. Nah, bentukannya ini tidak langsung tanaman, namun seperti rumput. Nah, baru kisaran di 1000 meter ke belakang itu masih tanaman-tanaman besar. Saya masih belum bisa membayangkan kalau malam hari. Ya, walaupun memang kalau malam hari ini jaganya 2 orang. Namun pos ini kan tidak hanya di depan, di belakang yang bagian juga bersinggungan dengan warga ini juga ada pos, namun lebih semi permanen. Nah, kembali lagi ke bagaimana saya ini bekerja, bahwa pada saat itu memang kebetulan itu ada yang namanya di 2020 ini baru-barunya yang COVID ya. Nah, pada saat itu memang ada istilah semi lockdown atau PSBB dan sejenisnya. Saya yang kondisinya masih baru beberapa bulan ini ya boleh dibilang kaget, karena keadaan semakin sepi. Orang, jangankan malam hari, siang hari pun jarang sekali orang yang memang berlalu lalang karena memang ada pembatasan tersebut.
Nah, saya berserta dengan dua kawan saya. Nah, ini memang kadang-kadang bergiliran. Jika siang hari satu orang dan malam hari ini dua orang. Nah, kemudian itu tadi, bentukan pos satpam saya ini memang pintunya ada di bagian dalam dan tepat mengarah ke kebun tersebut. Ini ada kaca yang besar ya, dan di situ memang ada juga kaca yang dilubangi. Fungsinya kalau ada orang yang bertanya atau tamu, ini kita tanpa harus keluar, namun suaranya tetap terdengar seperti lubang kaca yang memang untuk bayar tiket. Nah, seperti itu. Namun memang ini luas sekali ya, ukuran kacanya. Bahkan di sebelah kiri, depan, dan kanan saya itu kaca dengan ukuran kotak ya, bentuk kotak. Nah, ini sisi saya yang kadang-kadang membuat saya nggak enak hati. Karena apa? Ketika saya jaga malam ini, walaupun memang saya berada di dalam pos, yang terlihat ini hanyalah kegelapan malam di seberang jalan. Betul-betul gelap karena tanpa penerangan. Dan di situ saya memang ada melihat seperti kertas, gulungan kertas. Nah, gulungan kertas ini saya awalnya nggak tahu fungsinya untuk apa. Namun melihat security yang lama, ternyata kalau dia ini jaga malam dengan kondisi sudah larut, kaca tersebut ini ditutupi melingkar ya, dengan seperti setengah lingkaran. Ini menutupi semua kaca yang memang kaca pantau kalau boleh dibilang, menutupi semua. Jadi sama sekali tidak bisa melihat keluar. Nah, di situ saya baru paham, oh itu fungsinya. Karena memang awalnya saya belum paham, ketika malam hari saya tidak menutup kaca pantau tersebut. Ya walaupun memang tidak enak. Kenapa? Kita berada di dalam pos, namun ini dari luar ini seperti ada yang melihat ke arah kita. Namun saya tidak ambil pusing. Nah, kadang-kadang memang kita kan tidak selalu berada di dalam pos tersebut. Ada kalanya kita patroli, nah kemudian kita masuk lagi ke pos untuk mengopi atau yang lainnya. Nah, ada satu peristiwa itu, jam pada saat itu sudah menunjukkan jam 1:30 atau jam 2 malam. Kondisi kaca pantau yang ada di pos ini tidak saya tutupi. Nah, kebetulan saya waktu itu memang sehabis membuat kopi sambil merokok di dalam pos. Saya ini iseng-iseng melihat keluar lewat kaca pantau tersebut. Nah, dari ujung kejauhan yang memang di seberang jalan itu kebun ya. Kebetulan kan di sampingnya memang ada lapangan bola yang ukurannya standar internasional ya. Namun lapangan bola kampung. Saya ini bisa melihat di lapangan bola tersebut ini banyak putih-putih yang memang seperti bergerak-gerak. Namun kadang-kadang nanti dia terbang. Saya belum ngeh itu apa, dan memang kebetulan saya waktu itu tidak takut atau merasa bagaimana. Nah, saya lihat lagi masih seperti itu. Jadi gerakannya aneh, ada seperti patah-patah, namun nanti terbang. Itu saya alami lama, ada beberapa malam. Ya itu dia tadi, karena memang saya masih belum paham. Ya saya pikir saya nggak terlalu memikirkan. Sampai pada saatnya saya ini ngobrol dengan yang senior dengan saya. Saya tanya-tanya, kenapa kalau malam-malam ini di seberang jalan, di seberang pos saya jaga, itu kalau di lapangan bola, kalau malam ini seperti ada putih-putih yang memang sering berterbangan. Kadang-kadang nanti seperti melayang, kadang-kadang berjalan. Ini banyak, ini tidak hanya satu. Nah, bapak tersebut yang memang rekan saya senior, ini tersenyum dan beliau ini bilang,
Ya itu perkenalan mas, nggak apa-apa kok, hitung-hitung buat hiburan. Nah saya masih belum paham. Akhirnya saya pun nanya lagi ke beliau, hiburan bagaimana pak? Orang nggak ada orang. Saya semakin penasaran. Nah bapak itu juga masih nggak mau bilang dengan jujur pak, itu apa. Bahkan bapak itu bilang, yaudah nggak usah dipikirin. Makanya kalau malam, kira-kira sudah malam itu pos pantau ditutup saja dengan kertas. Jadi kita lebih tenang tidur, bukan tidur ya, istirahatnya gitu. Nah di situ saya masih belum paham juga. Akhirnya selesai ngobrol ya, kita pun berpatroli lagi. Hingga pada satu saat, ini yang akhirnya jawaban tersebut saya dapatkan. Jadi ketika teman saya ini atau bapak tersebut juga keliling dan saya ini jaga di pos, ini saya sambil merokok dan ngopi lagi. Nah iseng-iseng saya melihat ke seberang jalan di pos jaga saya ya, dengan melihat kaca pantau. Saya melihat dari jauh ini ada lagi di lapangan itu, seperti berterbangan. Nah anehnya, ketika saya fokuskan ke satu titik di antara bayangan putih-putih itu yang berterbangan, ada satu bayangan putih ini ke arah saya, berjalan ke arah saya. Nah, saya pikir mungkin ini kain atau apa. Dan yang menyeramkan adalah ketika titik-titik putih itu semakin ke arah saya, semakin dekat, ternyata itu bukan kain. Itu adalah bayangan pocong yang memang bentuknya sangat menyeramkan. Saya kaget. Yang awal saya ini duduk, langsung saya istilahnya panik, langsung duduk, langsung lari ke luar dari pos satpam. Saya langsung lari ke rumah salah satu warga yang memang pada saat itu masih kosong rumahnya ya. Saya masih ngos-ngosan, saya masih ketakutan itu. Saya masih belum yakin betul dengan apa yang saya lihat. Apa iya itu bentuknya seperti itu? Karena memang selama ini saya tidak pernah melihat langsung. Nah, kisaran 2-3 menit, kawan saya juga yang tadinya sehabis patroli ini menemui saya. Nah, dia bilang, loh bang, nggak di dalam pos. Nah saya yang masih keadaan ketakutan, saya hanya bilang, ini pak saya habis merokok, pengen nyari udara segar dulu. Saya di sini memang agak berbohong sedikit ya. Namun sepertinya kawan saya ini paham dengan apa yang saya alami barusan. Dan dia juga bilang, udah nggak apa-apa, itu perkenalan, nggak ganggu kok. Langsung saya kaget, loh kok bapak ini tahu? Ya bapak ini kita sebut saja dengan Pak Harto ya, Pak Sudarto ya. Nah Pak Darto ini kok tahu apa yang dengan saya alami gitu. Nah singkatnya kami berdua ke pos lagi. Dan untuk mencairkan suasana, kami pun menyetel musik yang ada dari HP sambil ngopi lagi. Namun tetap saya was-was di situ. Saya ada ketakutan. Nah melihat saya masih ketakutan, Pak Sudarto bilang, udah jangan dipikirin. Nah, kemudian setelah pagi harinya, sebelum pulang, ini kita kan menjaga berjaga ini ada aplusan dengan security yang siang. Nah untuk menunggu itu, akhirnya kita berdua pun bercerita. Nah saya fair-fairan saya bercerita dengan apa yang saya alami semalam.
Dan ternyata Pak Darto mempunyai cerita yang sama juga dengan saya. Dia bercerita gini, saya Mas, awal-awal kerja di sini sama seperti sampean. Saya nggak kepikiran apa-apa, nggak takut apa-apa. Sampai sama juga mengalami pikiran sampai saya ini kaget sekali, bahkan ketakutan. Jadi ceritanya gini, waktu awal-awal jaga memang itu dia nggak ada peristiwa yang aneh. Namun ketika saya masih ngopi, ini dari luar ini ada ketukan, seperti ketukan kaca. Ya saya pikir itu orang yang memang nanya alamat atau bagaimana ya, karena keadaan pada saat itu masih belum sepi banget, motor juga masih berseliweran. Namun memang sudah malam. Nah saya lihat lagi, saya pikir apa atau orang gitu. Nah kemudian ini ada ketukan lagi. Ketika saya lihat, ini kosong juga, nggak ada orang. Nah, kisaran 10 menit ketika saya sudah terkantuk-kantuk, ya walaupun niatnya memang sebentar lagi mau keliling, itu ada suara lagi. Nah, ketika saya membuka mata saya betapa kagetnya. Kenapa? Itu di luaran, di kaca ya, saya lihat itu ada 2 pocong melihat ke saya. Saya kucek-kucek mata saya, apa itu betul? 3 detik saya kucek-kucek dan masih ada di situ. Langsung saya tanpa babi bu, saya langsung keluar. Nah ini kejadian waktu sama si temen ente yang waktu itu belum keluar tuh, masih sama saya. Dia juga masih keliling. Itu. Jadi, waduh, saya udah nggak karu-karuan ngalamin seperti itu. Makanya itu kertas kalau malam itu sengaja kita buat nutupin jendela, buat nutupin kaca pantau, biar kita ini dari dalam nggak lihat langsung keluar. Fungsinya itu. Walaupun memang kadang-kadang kita cuek tanpa memasang itu ya, kalau memang kondisi kita berani. Karena gini, kadang-kadang kondisi keberanian ke hal tersebut ini tidak selalu ada. Ada malam-malam tertentu yang memang kita ini takut. Ya Pak Darto di situ menjelaskan panjang lebar keadaan yang dia alami. Dan ternyata memang betul. Oh, ternyata sebelum saya ngalami, dia dulu mengalami perkenalan ya. Dan apalagi pada saat itu memang sepi sekali, yaitu tadi karena kebetulan kondisi pembatasan ya, bukan lockdown ya. Di saat itu kan sedang genting-gentingnya, tiap malam itu kita dengar bunyi sirena mobil, itu sering banget. Jadi sepi, sangat mencekam. Kita mau ke warung juga bingung, karena memang pada saat itu ya warung banyak yang tutup. Intinya mencekam itu di antara tahun 2020 sampai 2021 itu sangat mencekam sekali. Warga yang ada di dalam juga kadang-kadang ini jarang keluar kalau udah di dalam rumah. Intinya pada saat itu memang kondisinya boleh dibilang genting ya, sepi sekali. Kalau sekarang mending, ini setelah normal di depan ini kadang-kadang sampai malam juga banyak yang berseliweran, motor, mobil ya. Ya nggak seseram pada saat tahun-tahun itulah. Ya saya masih bekerja di perumahan itu sampai sekarang. Kalau sekarang saya udah paham, dan mungkin karena udah kenal ya, itu kaca malam juga jarang ditutup. Kita bahkan kadang-kadang ya keluar gerbang, bahkan kita senter-senter itu nggak ada apa-apaan. Ya mungkin bisa karena terbiasa, jadi kita
tidak setakut dari awal ya. Mungkin karena itu dia udah kenal. Ya itu sepenggal kisah pengalaman saya Bang, ketika saya memang bahkan sampai saat ini bekerja di tempat itu. Terima kasih telah membawakan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ceritanya Bang. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan subscriber yang masih dengan setia mendengarkan kisah-kisah ya, cerita yang dikirimkan langsung kepada saya. Dan di sini juga di bulan yang suci ini saya mengucapkan minta maaf dengan segala hormat atas tingkah laku saya, baik yang tidak disengaja ataupun disengaja. Dan di sini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.